Setelah kemarin kita melihat buah cakra yang akhirnya lahir di planet bumi, ternyata kepergian Boruto sebelumnya bukan sekedar untuk menyembuhkan Kawaki, Toneri, dan Kashin Koji saja. Karena setelah mereka disembuhkan di tempat persembunyian, Boruto memberikan sebuah segel di tempat tersebut supaya Otsutsuki tertinggi tidak bisa melacaknya dengan Senrigan ataupun dengan pelacakan cakra. Sehingga mereka semua bersembunyi di tempat rahasia tersebut yang terletak di markas peninggalan Anbu Konoha. Ternyata tujuan mereka bersembunyi adalah karena Kashin Koji melihat masa depan yang sangat mengerikan, yaitu buah cakra akan segera lahir. Sehingga mereka memilih untuk membiarkan Madara bertarung sendirian melawan Otsutsuki tertinggi sedangkan Boruto membantu dari balik bayangan dengan menciptakan racun uap dari kekuatan buah cakra dan Sanin mode dari Hakuja Sanin. Uap racun itu hanya dimiliki oleh Boruto sehingga kekuatan tersebut ditaburkan secara tak terlihat ke setiap penjuru wilayah planet bumi. Hal ini bertujuan supaya Otsutsuki tertinggi terus melemah tanpa dia sadari karena Otsutsuki tertinggi terus menghirup uap tersebut. Bukan hanya itu, Boruto terus mengalirkan kekuatan buah cakra milik ayah Momoshiki melalui satu katak yang tersimpan di balik jubah Madara. Sehingga inilah alasan mengapa Madara bisa tiba-tiba sangat kuat sedangkan Otsutsuki tertinggi terus melemah, karena dalam dibalik semuanya adalah Uzumaki Boruto atas perintah Kashin Koji. Karena jika sampai Boruto ikut campur bertarung melawan Otsutsuki tertinggi dan membantu Madara, maka takdir yang dituju akan berbelok dan tidak sesuai dengan strategi. Boruto yang berada di tempat persembunyian mulai membuka portal dimensi untuk segera merebut buah cakra yang telah lahir, karena buah cakra itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga Boruto berencana ingin merebut buah cakra itu untuk digunakan supaya bisa menghidupkan kembali seluruh shinobi yang telah mati. Akhirnya mereka bergegas karena rencana telah sesuai. Sementara itu adegan berpindah kepada Otsutsuki tertinggi yang sedang memegangi buah cakra dalam keadaan tergeletak. Wajah Otsutsuki tertinggi seketika pucat hingga terus melemah. Otsutsuki tertinggi berkata di dalam hatinya, "Sialan apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa nafasku terasa sesak, bahkan tubuhku terasa berat?" Otsutsuki tertinggi kemudian berusaha berdiri dengan rintihan suara seperti orang yang kesakitan. Setelah dia berdiri, Otsutsuki tertinggi memakan satu gigitan buah cakra tersebut hingga tubuhnya membesar dan memunculkan tanduk yang semakin panjang. Dojutsunya seketika berevolusi menjadi sangat banyak. Padahal Otsutsuki tertinggi baru memakan satu gigitan saja namun revolusinya sungguh mengerikan. Bahkan dia saat ini tiba-tiba bisa melihat uap racun tak terlihat milik Boruto dengan jelas. Otsutsuki tertinggi yang telah memakan satu gigitan buah cakra ini langsung mengibaskan satu tangannya ke samping. Alhasil seluruh hutan Mokuton Kajukai Korin milik Madara hancur layaknya debu yang berterbangan di udara. Otsutsuki tertinggi akhirnya tertawa terbahak-bahak dengan sangat keras. Dari tertawanya saja seketika muncul arus gelombang medan magnet dan udara yang berputar layaknya pusaran tornado. Dataran tanah yang begitu panjang seketika terbelah hanya dengan suara tertawanya saja. Sebuah kekuatan buah cakra dari planet bumi tidak main-main. Karena planet bumi adalah satu-satunya planet dengan sumber daya kehidupan paling sempurna. Maka tidak heran banyak sekali para Otsutsuki yang mengidamkan hal ini dari zaman Kaguya di masa lalu. Dan sekarang adalah pertama kalinya planet bumi hancur dengan pohon dewa raksasa hingga buah cakra itu lahir. Setelah Otsutsuki tertinggi memakan satu gigitan buah cakra, dia kemudian berencana ingin menghidupkan seluruh para Otsutsuki yang sudah mati. Buah cakra dipegang erat oleh Otsutsuki tertinggi dan digerakkan ke bawah layaknya menebas menggunakan pedang. Dari buah cakra tersebut seketika keluar 6 bilah cakra petir yang membelah 10 gunung sekaligus dengan 5 desa yang semakin rusak. Otsutsuki tertinggi yang telah melakukan itu langsung berkata sambil tertawa, "Akhirnya aku menang. Buah cakra ini benar-benar luar biasa. Hanya sekali hentakan saja aku bisa membelah 5 desa hingga hancur beserta tanahnya. Dengan buah cakra ini aku bisa melakukan apa saja sesuai keinginanku." Otsutsuki tertinggi kemudian menempelkan tangannya ke tanah dengan sekuat tenaga. Alhasil muncul simbol segel berbentuk bulat dalam jumlah yang cukup banyak. Simbol segel itu mengeluarkan cahaya terang dengan cakra yang secara perlahan mulai bangkit. Otsutsuki tertinggi kemudian memegangi buah cakra tersebut dan ditodongkan pada simbol segel yang berjajaran di hadapannya. Setelah hal itu dilakukan, dari buah cakra itu keluar sebuah kekuatan besar yang masuk ke dalam lingkaran simbol segel berwarna hitam hingga membentuk jasad para Otsutsuki. Dan benar saja para Otsutsuki itu bangkit yang dimana mereka adalah para Otsutsuki leluhur yang sudah mati di masa lalu. Bukan hanya itu, Shibai, Kinshiki, Urashiki, Ishiki Otsutsuki, bahkan semuanya ikut hidup kembali secara perlahan melalui simbol segel yang bangkit dengan kekuatan buah cakra. Otsutsuki tertinggi kemudian berkata, "Ya, ini adalah kemenangan kita. Aku akan membangkitkan semuanya yang telah mati untuk menjaga klan Otsutsuki dari segala ancaman." Setelah semuanya bangkit,
Boruto kemudian muncul dari atas langit dan menebas tangan Otsutsuki tertinggi dengan Kusanaginya. Alhasil buah cakra itu terlempar di udara. Sasuke kemudian mengambilnya dan langsung membuka portal dimensi untuk segera pergi. Namun masalahnya buah cakra itu benar-benar berbeda, karena Otsutsuki tertinggi ketika memanen pohon dewa dari awal, Otsutsuki tertinggi sempat menanamkan sebuah segel pengendalian supaya pohon Shinju hanya bisa patuh pada Otsutsuki tertinggi itu sendiri. Alhasil buah cakra yang dipegang oleh Sasuke seketika mencium aroma manusia dan menyerap cakra Sasuke dari tangannya. Sasuke dengan refleks melemparkan buah cakra tersebut dan langsung ditangkap oleh Naruto. Namun lagi-lagi cakra Naruto diserap oleh buah cakra itu sendiri dalam skala besar. Otsutsuki tertinggi kemudian mengangkat satu telapak tangannya dan muncul tarikan gravitasi hingga buah cakra itu terbang kembali dan mendarat di telapak tangan Otsutsuki tertinggi. Otsutsuki berkata, "Kalian tidak akan pernah bisa memegangi buah cakra ini, karena hanya aku yang bisa memeganginya. Bahkan kalian tidak akan bisa menghancurkannya dengan tebasan apapun, karena kekuatan di dalamnya begitu besar." Ini adalah buah cakra terbesar dan paling sempurna dalam sejarah klan Otsutsuki. Perjuangan demi mendapatkan buah cakra ini tidaklah mudah, jadi aku akan menikmatinya. Tak lama kemudian Otsutsuki tertinggi mengangkat satu tangannya ke atas langit. Tangan tersebut dikepalkan hingga muncul tombak petir yang ukurannya sangat panjang. Tombak petir itu ditebaskan olehnya pada Naruto, Sasuke dan Kawaki. Namun Sasuke menahan tombak petir itu dengan membenturkannya menggunakan panah Indra Susanoo. Alhasil dua panah saling bertabrakan hingga meledak di udara. Sasuke berkata, "Sialan, ternyata rencana kita gagal. Mengapa buah cakra itu tidak bisa dipegang oleh kita?" Kashin Koji membalas, "Ini aneh. Mengapa di dalam penglihatan masa depan ini aku tidak melihat bahwa buah cakra bisa menyerap kembali cakra manusia? Ini benar-benar mengerikan." Setelah mereka dibuat keheranan, terlihat para Otsutsuki akhirnya bangkit atas kehendak dari kekuatan buah cakra yang sangat sempurna. Shibai Otsutsuki terlihat melayang di udara dengan jubahnya yang sangat khas. Shibai berkata, "Jadi begitu ya? Aku benar-benar dihidupkan kembali di sini. Kau benar-benar berhasil melanjutkan misiku hingga buah cakra ini lahir. Kau sangat layak disebut sebagai Otsutsuki tertinggi." Kinshiki juga membalas, "Aku sungguh malu karena Otsutsuki tertinggi yang menyelesaikan ini semua. Kami benar-benar anggota yang tidak berguna." Ishiki Otsutsuki menjawab, "Dasar penjilat, apakah kau mengatakan itu karena menginginkan buah cakra yang masih dipegang oleh Otsutsuki tertinggi?" Kinshiki menjawab, "Dasar sialan, kau ini selalu saja menyebalkan dari dulu. Aku adalah Otsutsuki setia dan tidak sama sepertimu." Urashiki kemudian tertawa sambil berkata, "Sudah-sudah, mengapa kalian selalu saja bertengkar dari dulu? Tapi bagaimana dengan Kaguya? Apakah dia akan bergabung dengan kita?" Otsutsuki tertinggi membalas, "Aku rasa Kaguya sudah sangat sulit untuk dibujuk. Dia akan berada di pihak aliansi Shinobi." Tak lama kemudian Boruto dengan cepat menyerang mereka semua dengan mengendalikan ribuan benda di seluruh wilayah menggunakan cakra Gua Ryuchi. Seluruh benda tersebut dihantamkan kepada mereka semua yang telah bangkit. Otsutsuki tertinggi yang telah memakan buah cakra satu gigitan langsung menciptakan segel yang sangat kuat untuk mengurung semuanya. Alhasil segel itu tidak bisa ditembus oleh kekuatan apapun. Boruto berkata, "Sialan, aku tidak menyangka kejadiannya akan seperti ini." Terlihat para Otsutsuki yang sudah bangkit saling berkumpul di dalam segel. Otsutsuki tertinggi kemudian memberikan buah cakranya pada Shibai. Otsutsuki tertinggi berkata, "Kau adalah yang paling berjasa sejak awal dalam penumbuhan pohon dewa ini. Sejak awal kau berhasil membuat kekacauan di sini, jadi aku akan memberikan jatah buah cakra ini hanya 2 gigitan saja. 2 gigitan saja sudah mempunyai kekuatan puluhan kali lipat dari buah cakra milik ayah Momoshiki." Shibai kemudian mengambil buah cakra tersebut dan dimakan sebanyak 2 kali. Setelah hal itu terjadi, Otsutsuki tertinggi menyuruh Ishiki agar memakannya 1 gigitan saja. Setelah Ishiki memakannya, terlihat Urashiki ikut memakan buah cakra tersebut hanya setengah gigitan saja. Kemudian Kinshiki memakan buah cakra itu dengan jumlah yang sama yaitu setengah gigitan saja. Setelah semuanya mendapatkan bagian buah cakra, Otsutsuki tertinggi melahap buah cakra itu tanpa ada yang tersisa. Alhasil mereka semua berevolusi berpuluh-puluh kali lipat dari sebelumnya. Mereka sudah mempunyai kekuatan tempur paling gila saat ini. Namun Momoshiki yang ada di tubuh Boruto mulai merasa kesal karena dirinya dilupakan. Momoshiki berkata di dalam hatinya, "Kurang ajar, dia mengingkari janji yang telah dibuat. Mengapa aku tidak dihidupkan, dasar sialan?" Momoshiki kemudian mengakses alam bawah sadarnya supaya bisa berkata kepada Boruto. Momoshiki berkata, "Hei bocah, sekarang kau harus nurut kepadaku."
Aku akan membantumu untuk menghabisi mereka semua. Aku juga akan memberitahumu bagaimana cara membangkitkan Jougan tahap 5 dengan mudah. Mendengar hal tersebut, Boruto sontak berekspresi terkejut setelah mendengar Momoshiki yang berbicara secara tiba-tiba. Boruto berkata, "Apa maksudmu? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau tiba-tiba berbicara seperti ini." Momoshiki menjawab, "Aku sudah muak dengan mereka. Aku merasa dikhianati. Mengapa aku tidak mendapatkan bagian buah cakranya? Jadi aku memutuskan untuk melawan mereka semua. Jadi aku akan membantumu kali ini. Dan sekarang kita akan bangkitkan Jougan tahap 5. Mendengar hal tersebut, Boruto terlihat hanya diam karena Boruto merasa sangat bingung dengan Momoshiki yang tiba-tiba seperti ini. Boruto kemudian menatap ke arah para Otsutsuki yang berada di dalam segel. Boruto kemudian menghampiri Sasuke dan Naruto sambil berkata, "Bagaimana ini? Mereka semua telah memakan buah cakranya. Bahkan mereka telah hidup kembali." Mendengar hal tersebut, Sasuke menjawab, "Kita hanya bisa melawan. Namun untuk menghancurkan segel ini sangat sulit. Jadi kita hanya akan menunggu mereka keluar dari segelnya." Tak lama kemudian terlihat Shibai Otsutsuki mulai berevolusi dan menatap keluar segel. Shibai berkata, "Dengan begini maka hanya ada satu misi lagi yang belum terselesaikan." Otsutsuki tertinggi membalas, "Ya, misi terakhir kita sebagai klan Otsutsuki adalah membuat Boruto mati dan mengambil Jougannya. Dengan begini maka ramalan klan Otsutsuki yang akan hancur tidak akan pernah terjadi." Ternyata para Otsutsuki sebenarnya hanya mempunyai satu misi sampai detik ini, yaitu para Otsutsuki mempunyai sebuah takdir yang akan mengalami kehancuran oleh manusia bermata Jougan, dan itu adalah Boruto. Selama Boruto masih hidup, maka Otsutsuki akan terus berusaha hidup untuk mengakhiri ancaman dari Boruto itu sendiri. Setelah hal itu terjadi, Ishiki melihat ke area sekitar sambil berkata, "Ternyata masih cukup banyak orang-orang yang merepotkan di sini. Bagaimana dengan strateginya Otsutsuki tertinggi?" Otsutsuki tertinggi membalas, "Kita akan bagi tugas. Biarkan aku yang menghajar Uzumaki Boruto dan Kawaki seorang diri dengan kekuatan buah cakra ini, dan sisanya kalian bisa memilih ingin menghadapi siapa. Aku hanya meminta tolong akhiri ini semua dengan cepat karena para manusia ini adalah ancaman." Mendengar hal tersebut, Ishiki menatap ke arah Naruto dan Sasuke sambil berkata, "Sepertinya aku akan memilih mereka berdua. Aku masih mempunyai dendam pribadi pada Sasuke dan Naruto." Urashiki kemudian berkata, "Sepertinya aku akan memilih Toneri. Aku masih mempunyai urusan pribadi yang belum selesai dengan dia." Kinshiki menjawab, "Aku tidak tahu harus menghadapi siapa. Namun sepertinya aku akan menghadapi pria berjubah hitam itu yang tidak aku kenal." Ternyata Kinshiki akan menghadapi Kashinkoji. Sementara itu Shibai membalas, "Lalu aku harus menghadapi siapa? Sepertinya aku akan membantu Otsutsuki tertinggi untuk menghajar Boruto dan Kawaki." Setelah hal itu mereka bicarakan, tiba-tiba Madara yang sedang disegel seketika mengalami kesadaran seperti biasanya. Namun dari tubuh Madara ini terlihat ada sesuatu yang aneh. Madara terlihat diselimuti oleh cakra indra Otsutsuki. Shibai yang melihat ke arah Madara langsung berkata, "Sepertinya aku berubah pikiran. Aku lebih tertarik dengan pria Uchiha itu. Aku benar-benar ingin menari dengan Uchiha Madara sang reinkarnasi indra." Namun lagi dan lagi sangat disayangkan chapter pun selesai.